Kepolisian Daerah atau Polda Banten menetapkan 14 tersangka terkait pemburuan badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon. 5 dari tersangka tersebut telah ditangkap dalam operasi gabungan Polda Banten dan Satuan Tugas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang mana para tersangka berasal dari 2 kelompok berbeda, yakni kelompok S dan RA. Kapolda Banten, Bapak Komjen Abdul Karim, menjelaskan bahwa ke-14 tersangka ini berasal dari 2 jaringan berbeda, dan mereka telah membunuh sebanyak 26 ekor badak Jawa, sehingga penetapan ini dilakukan berdasarkan pengembangan dari terdakwa Sunendi, yang telah divonis di Pengadilan Negeri Pandeglang beberapa waktu lalu, yang dikonfirmasi pada Selasa 11 Juni 2024. Dari 14 tersangka, 7 orang masuk dalam daftar pencarian orang, yang diketahui 6 daftar pencarian orang itu berasal dari kelompok Sunendi, yaitu berinisial SD, ND, IC, HR, SH, dan KP, sedangkan 1 DPO dari kelompok RA yaitu berinisial WA. 5 tersangka lainnya yang telah berhasil ditangkap adalah berinisial AT, SR, dan LL, dari kelompok Sunendi, serta IS dan SA dari kelompok RA. Abdul Karim juga menambahkan bahwa terdapat 2 jaringan perburuan badak bercula 1, yang mana 1 kelompok sudah ditangkap sampai dengan penadahnya, sementara 1 kelompok lagi sedang diupayakan penangkapannya. Selain para tersangka, Satgas Taman Nasional Ujung Kulon yang terdiri dari 116 personel gabungan dari Polda Banten dan Gakum KLHK, berhasil mengamankan barang bukti berupa 360 senjata api rakitan, peluru, bubuk mesio, tulang belulang dari bangkai badak, dan alat berburu lainnya. Pada tanggal 26 November 2023, 1 DPO berinisial N berhasil ditangkap dengan barang bukti berupa 2 unit senjata beserta amunisi dan 2 unit HT, dan pada Ahad 17 Maret 2024, pelaku berinisial YG yang berperan sebagai penjual, ditangkap dengan barang bukti berupa handphone dan slip bukti transfer penjualan cula badak. Lalu pada Selasa 23 April 2024, WL yang berperan sebagai penadah juga ditangkap dengan bukti transfer pembelian cula badak senilai 500 juta rupiah. Sementara itu, Dirjen Penegakan Hukum KLHK, Bapak Rasio Ridho Sani, mengatakan bahwa meskipun kasus perburuan badak Jawa belum sepenuhnya terungkap, operasi perburuan terhadap para pelaku sudah menunjukkan hasil yang cukup signifikan. Dan ia juga berterima kasih atas tuntutan dan vonis terhadap Sunendi dan jaringannya yang mencapai 12 tahun penjara. Rasio Ridho Sani menambahkan bahwa pengawasan dan penjagaan di Taman Nasional Ujung Kulon masih terus diperketat dengan bantuan 30 personel Brimob dari Polda Banten yang menyisir dan mengawasi titik lokasi yang diduga menjadi tempat beroperasinya para pemburu. Diberitakan sebelumnya, Pengadilan Negeri Pandeglang telah menjatuhkan vonis 12 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah subsidiar 2 bulan terhadap terdakwa Sunendi, yang merupakan pemburu sekaligus pembunuh badak Jawa. Sunendi diketahui dijerat 3 pasal sekaligus, yaitu kepemilikan senjata api, pembunuhan atas 6 badak, dan pencurian 4 kamera trap di Taman Nasional Ujung Kulon. Sementara itu, Ketua Majelis, Bapak Joni Maulidin Saputra, menyatakan bahwa seluruh dakwaan terhadap Sunendi atas perburuan badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon telah terbukti, termasuk dakwaan pasal yang berlaku tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, lalu pasal 1 Undang-Undang Darurat, serta pasal 362 KUHP, sehingga tidak ada alasan yang meringankan hukuman Sunendi, kecuali bahwa dia belum pernah dihukum pidana sebelumnya. Kepemilikan senjata api berupa Mauser, pistol, airsoft gun, dan bedil locok pun dinilai membahayakan orang lain. Dari Kota Serang, jurnalis Kabar Banten, BW Iskandar dan Muhammad Hashemi Rafsanjani mengabarkan.